Kembali lagi di Arya Bicara Ngono. Yo ngono. Terima kasih Mbak Yasinta. Terima kasih sudah Pak Arya. kerso rawuh di acara podcast saya gitu kan. Mbak Yasinta ini calon di PDRI ya, di Dapil Jogja gitu ya. Nah Mbak Yasinta, bisa nggak perkenalkan Mbak Yasinta dulu? Ketika kecil punya cita-cita apa itu? Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya R.A. Yasinta Sekarwangi Mega. Saat ini saya berusia 27 tahun. Sebelumnya Pak, saya kuliah di Universitas Gadjah Mada, ambil jurusan hubungan internasional. Lalu setelah 3,5 tahun saya kuliah, saya sempat bekerja di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, lalu memutuskan untuk S2 di Universitas Indonesia. Tentu dari kecil orang tua saya itu selalu berpesan supaya kita sukses itu bukan ketika kita menjadi orang kaya, tetapi justru sukses itu digambarkan bahwa kita jadi individu yang berguna untuk masyarakat secara luas. Implementasinya mau seperti apa, orang tua saya membebaskan. Mau jadi apa itu boleh. Dulu saya bercita-cita jadi guru TK. Waktu kecil? Ya, jadi waktu guru kecil. TK? Betul. Kemudian ada perubahan? Kenapa guru TK? Karena saya suka anak kecil. Jadi saya sejak SMP, SMA sampai kuliah, bahkan pas bekerja, itu saya menjadi relawan belajar, mengajar, baca, tulis, menghitung. Tapi ternyata Pak, pas berjalannya waktu tentu cita-cita itu berubah. Karena faktor lingkungan juga. Saya sempat bercita-cita jadi dokter, tapi saya sadar bahwa kemampuan eksak saya tidak sebagus itu. Tidak memenuhi syarat gitu ya? Betul Pak, kurang memenuhi syarat. Jadi saya mengubur cita-cita saya jadi dokter, kemudian saya bercita-cita jadi abdi negara. Dulu di UGM Visipol ya? Tadi Visipol dibilang. Pak. Nah, kenapa milih Visipol? Itu pilihan pertama atau terakhir atau cadangan? Pilihan pertama memang di Visipol Pak. Pilihan pertama Visipol. Iya. Berarti perubahan cita-cita itu sejak SMA? Karena kan jadi guru itu juga berkaitan dengan ilmu sosial Pak. Jadi memang dari SD itu memang memantapkan untuk fokus di ilmu sosial. Karena tadi kalau mau jadi dokter harus di IPA. Tapi fisika kimia saya nih nilainya tidak bisa diselamatkan ya Pak. Oh begitu. Iya Pak. Jadi Visipol kemudian punya cita-cita untuk jadi abdi negara. Betul. Nah abdi negara itu yang seperti apa sih bayangannya dulu? Dulu tuh abdi negara itu kayak mana? Abdi negara itu saya membayangkan waktu itu adalah memang orang yang bekerja untuk pemerintah, tapi tujuannya adalah ya untuk kesejahteraan masyarakat secara luas. Tapi kemudian saya melihat bahwa politik praktis, ketika saya melihat aktivitas-aktivitas yang terjadi di lapangan yang dilakukan oleh caleg-caleg, kemudian mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat dan menampung aspirasi dan bisa mewujudkan secara langsung, bahkan tidak perlu jangka waktu yang lama. Itu kemudian saya terinspirasi bahwa dengan kemampuan dan kompetensi yang saya punya hari ini, saya memantapkan diri untuk masuk ke politik karena saya punya kemauan untuk menjaring aspirasi masyarakat secara luas. Apalagi masih muda Pak, tenaganya masih banyak, jadi bisa satset. Gitu. Tapi pembelajar kalau ini bukan hanya ngapal toh, pembelajar kan? Iya artinya dong, ketika ada sesuatu gampang belajar gitu kan? Iya Pak. Ya. Oke. Nah, ketika jenengan pengen jadi politisi, itu teman-teman muda kira-kira bisa belajar apa dari jenengan? Apa yang sudah jenengan siapkan? Materi-materi pembelajaran apa, kemudian pengalaman-pengalaman dari siapa, mungkin bisa diceritakan. Jadi itu yang membuat jenengan istilahnya mantep untuk jadi politisi. Yang paling berdampak adalah ketika SMA, ketika kuliah Pak, itu memang tidak bisa dipungkiri kita harus punya bekal soft skill. Soft skill itu didapat dari pengalaman-pengalaman kita berorganisasi. Disitulah kemudian kita bisa jadi individu yang mudah beradaptasi. Karena tadi seperti yang Pak Arya bilang, kalau politisi itu harus cepat adaptasi. Nah disitulah bekal yang saya dapat dari pengalaman berorganisasi, bekerja, itu merupakan salah satu modal. Tapi di sisi lain juga kita ini anak-anak muda, kita harus tetap membuka diri belajar dengan senior Pak. Disitulah kemudian saya belajar bagaimana komunikasi dan dialog lintas generasi itu menjadi salah satu hal yang utama ketika kita masuk dalam perpolitikan hari ini.
Oke, ini ngomong politik ya, lebih enak gitu kan. Pemilu itu kan sarana untuk regenerasi, untuk estafet ke generasi muda dari generasi sebelumnya. Nah, apakah menurut jenengan generasi yang di atas jenengan itu sudah memberikan ruang bagi generasi muda dalam politik praktis? Dalam artian politik praktis di sini orang yang pengen jadi anggota legislatif dan orang yang pengen menjadi mempunyai kedudukan eksekutif. Sudah diberikan belum ruang-ruang itu? Menurut saya, yang saya lihat hari ini realitanya para senior, politisi, pemangku kepentingan yang di pusat sana itu sudah memberikan kesempatan untuk anak-anak muda. Jadi kita lihat bahwa hari ini di kontestasi besok 2024 tidak sedikit calon-calon yang maju itu tergolong generasi muda ya Pak. Generasi milenial, generasi Z gitu ya? Betul, milenial. Nah tapi sebenarnya masih bisa dioptimalkan lagi. Karena kalau kita belajar dari 2014, tetap kursi-kursi di DPR RI itu komposisinya tidak berimbang antara yang senior dengan yang milenial atau zilenial. Kalau yang laki-laki perempuan sudah berimbang? Laki-laki yang perempuan itu juga tergolong belum berimbang, Pak. Walaupun sudah dikasih kuota 30% ya. Betul. Dari misalnya ada 9 orang caleg di suatu dapil, dia harus 3 cewek. Ternyata belum. Belum, Pak. Kenapa kira-kira kok belum? Apakah karena gendernya nggak mampu atau memang karena situasi yang apa? Sebetulnya kembali lagi ketika kita bicara politik, kita juga harus menciptakan perpolitikan yang aman dan nyaman untuk kaum perempuan. Disinilah kemudian pemerintah itu bisa berperan. Perempuan ini kan punya banyak peran ya Pak. Mungkin ada yang jadi ibu rumah tangga juga, merangkap jadi guru mungkin juga ada yang menjadi eyang. Bagaimana kemudian mereka bisa tetap menjalani peran-peran lainnya tapi juga bisa berpolitik. Menurut saya ini yang belum diciptakan, sehingga ini menjadi PR untuk partai politik dan pemangku kepentingan lainnya supaya bisa menciptakan perpolitikan yang nyaman, aman untuk perempuan. Apalagi kita juga bicara tentang pemberdayaan perempuan ya Pak hari ini, karena itu tidak akan jauh dari kenapa perempuan hari ini belum bisa mengisi kursi-kursi di legislatif. Berarti jenengan mau jadi pionir ke sana? Harapannya begitu. Enggak mau enggak? Mau. Nah, ketika jenengan bilang mau, maka kemudian salah satunya jenengan itu mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD. Betul. Dari Jogja. Betul. Jenengan itu sebenarnya orang Jogja atau orang mana? Saya orang Solo dan Jogja, Pak. Solo dan Jogja. Saya Solo, ibu saya Jogja. Gelar Raden Ajeng itu dari Eyang Cangga saya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Oh, dari Sultan 8 gitu ya? Betul. Jadi ada terah Jogjanya Betul, juga? keluarga saya semua tinggal di sini, saya juga dulu tinggal di sini. Tapi karena sekarang saya sudah menikah, jadi saya bolak-balik karena suami saya tinggal di Jakarta, kerja di Jakarta. Gitu. Jadi kalau jenengan jadi anggota DPD itu bisa mewakili benar ya? Bisa, untuk Pak. masyarakat Jogja? Karena Bisa. jenengan minimal gitu kan merasa oh saya turunannya Sultan 8 gitu kan. Jadi oh saya juga orang Jogja nih gitu kan. Saya punya gelar nih, RA gitu kan. Apa? Raden Ajeng. Raden Ajeng. Nah, Betul. maka kemudian apa sih yang kemudian mau dikerjakan ketika jenengan nanti terpilih untuk masyarakat Jogja? Apakah jenengan akan bekerja sendirian atau jenengan akan membentuk tim? Sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat Jogja itu bisa jenengan perjuangkan di DPD. Kira-kira seperti apa? Tentu dalam pencalonan hari ini Pak, saya tidak hanya melihat tadi yang Bapak sampaikan kayak gelar, itu merupakan salah satu ya bagaimana kemudian saya ingin memberikan kontribusi dan dampak yang positif untuk keistimewaan DIY hari ini. Dari situlah kemudian saya merangkum Pak visi misi yang saya bawa hari ini, yaitu tetap melestarikan dan mengoptimalkan keistimewaan DIY. Karena tetap saya melihat bahwa keistimewaan itu merupakan landasan utama untuk mewujudkan masyarakat DIY yang sejahtera, aman, rukun, adil, dan berdaya saing. Nah, disitulah kemudian nanti ada kerja tim, Pak. Yang saya tekankan pada pencalonan hari ini adalah eranya kolaborasi dan sinergi. Karena kolaborasi dengan siapa, sinergi dengan siapa?
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, sektor swasta, dan tentunya masyarakat. Bagaimana kemudian kebijakan dan program-program yang dimiliki oleh pemerintah pusat itu bisa tepat sasaran. Jadi nggak ada Pak ketimpangan perolehan program. Misalnya kayak cuman lingkungan itu yang dapat, padahal lingkungan B ternyata jauh lebih banyak yang membutuhkan. Hal-hal seperti itu yang sebetulnya saya ingin meminimalisir dan mengurangi supaya tepat sasaran. Kalau di dewan gitu kan, di legislatif itu kan ada namanya orang bikin peraturan perundangan. Nah, peraturan perundangan itu ketika akan diejawantahkan ke masyarakat, maka kemudian di sana ngomongin anggaran. Sebenarnya mungkinnya maksudnya ke sana ya. Artinya taruhlah Jogja itu mau tetap istimewa. Apakah kemudian ada dananya sendiri atau kemudian ketika ada dana itu maka kemudian apa yang bisa dilakukan? Taruhlah misalnya Jogja di setiap dusun bisa ada musik-musik gamelan. Orang belajar gamelan. Apakah itu terpikirkan oleh jenengan untuk membuat Jogja itu budayanya memang ada gamelan, ada orang anak kecil belajar tentang kesenian, entah itu jadilan, entah itu tari-tarian, ada nggak terbesit seperti itu, Pak? Ini kan berarti masuk ke pengalokasian dana IS ya, Pak. Bagaimana kemudian dana IS itu, karena hari ini kalau kita bicara tentang budaya, Pak, saya melihat bahwa industri kreatif di DIY ini sangat berpotensi. Kita bicara kesenian tradisional, tapi kita juga bicara tentang bagaimana mempromosikan budaya, tapi dengan kerja-kerja kreatif seperti pembuatan film, video, dan lain sebagainya. Nah, harapannya memang hari ini mereka juga mendapat kesempatan yang sama, akses yang sama terhadap dana IS. Nah, ini kan harus ada perwakilan yang menyuarakan, Pak. Maka dari itu, dalam pencalonan hari ini juga, tentu saya nggak punya niat untuk mengubah atau mengacak apa yang sudah diperjuangkan DIY hari ini. Tapi justru mengoptimalkan tadi lewat sinergi, kolaborasi, baik dengan Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan DPD lainnya yang duduk dari Jogja. Dari Jogja. Ya, 4 orang ya? Iya, 4 orang. Dari situlah kemudian kita bisa lihat kekosongan-kekosongan ini yang harapannya dari sinergi lintas generasi tadi, keistimewaan tadi bisa dioptimalkan seperti yang tadi Bapak harapkan. Adanya pelatihan untuk ini, anak kecil berhubungan dengan budaya supaya kebudayaan itu tetap hidup di Gini, DIY. kan ada orang kadang rancu membedakan antara kesenian dan budaya. Kesenian itu kan hal-hal yang kelihatan. Kalau budaya itu kan rohnya gitu ya. Artinya, oh ada suasana-suasana, itulah budaya. Nah, lepas dari itu, pesan jenengan, orang yang menurut saya masih muda, kemudian mau bertarung untuk politik tingkat nasional, lalu dari Dapil Jogja gitu kan, pesan jenengan untuk teman-teman muda apa? Jadi biar teman-teman muda yang mau bertarung atau pengen punya pengalaman seperti jenengan itu apa pesannya dari jenengan supaya mereka bisa mencontoh lah bahasanya atau belajar, bukan mencontoh ya, belajar dari yang jenengan lakukan. Salah satu mungkin yang bisa dijadikan saran, Pak, adalah jangan pernah berhenti untuk jadi individu yang kritis. Jangan pernah berhenti untuk jadi individu yang kritis. Jadi harus cari tahu, apalagi kita nih anak muda punya akses ke media sosial itu 24 jam. Kita harus pilih-pilih konten yang benar-benar bisa mengedukasi kita. Tapi di sisi lain kita juga harus jadi anak muda yang terbuka untuk bergaul, Pak. Karena banyak bergaul itu kemudian kita bisa cepat adaptasi di situasi politik yang sangat dinamis. Ini beda ya sama generasi saya gitu ya. Oh, kalau Bapak gimana, Pak? Ya agak gaptek saya untuk kayak gini sebenarnya. Jadi agak bingung juga ketika jenengan, oh 24 jam. Saya masih berpikir 24 jam turunnya ya apa cah iki kan gitu kan. Terus apa yang mau dicapai gitu kan. Artinya kan ada gap yang sangat besar yang saya rasakan sebenarnya bahwa oh generasi hari ini tuh beda memang dengan generasi saya. Zaman saya tuh untuk nyari informasi itu susah. Hari ini kan mudah ya. Walaupun bohongnya juga banyak gitu kan. Nah, kira-kira tip jenengan untuk teman-teman untuk membedakan informasi yang tidak bermanfaat dengan informasi yang bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah, misalnya untuk menjadi politisi atau menjadi pengusaha, itu apa tipnya untuk membedakan di media sosial? Apa, Mbak? Tips
Untuk jadi politisi ya Pak? Ya. Yang pertama adalah mencek kredibilitas suatu informasi yang kita terima dari TikTok atau Instagram. Kita pilih-pilih lewat media-media yang kredibel. Ada Kompas, Tempo. Jadi teman-teman harus usahalah mengecek informasi tersebut. Itu yang utama Pak. Terus kalau untuk pemilu besok, karena kita digadang-gadang bonus demografi 2045, jadi harapannya teman-teman muda kita itu nggak boleh hanya mau dimanfaatkan untuk jadi kendaraan supaya menang. Habis itu kita ditinggal. Kita harus jadi pemilih yang kritis, jangan yang emosional, harus yang rasional. Gitu Pak. Gimana caranya supaya tidak jadi pemilih yang emosional? Yang rasional. Supaya nggak jadi emosional ya Pak. Nah kita harus jadi yang rasional dengan memupuk informasi yang ada di media sosial. Jadi gimmick-gimmick itu nanti nggak akan Pak membawa perubahan menurut saya. Jadi kita jangan terlena sama gimmick, tapi kita harus tahu visi misi dan apakah program-program itu realistis untuk diperjuangkan Indonesia 5 tahun ke depan. Berarti teman-teman, pesannya adalah kita harus kritis untuk memilih apakah yang kita pilih itu calon-calonnya, entah itu capres, entah itu DPD, entah itu DPR, walaupun tingkat apa gitu ya, provinsi atau kabupaten atau RI, harus punya visi misi gitu ya. Betul. Visi misinya harus jelas. Nah, kalau itu ternyata belum mampu dijiwai oleh teman-teman, maka kemudian apa yang harus dilakukan? Karena kan hari ini kalau saya sudah milih A, saya nggak mau tahu nih baik buruk dia tak pilih. Kalau ini kan kemudian seolah-olah demokrasi atau pemilu itu nggak berguna banget gitu loh. Orang cuma ya udah saya yang penting milih ini. Dia mau visi misinya bagus, mau enggak, saya nggak suka ya nggak suka, saya suka ya suka. Kira-kira biar orang bisa ke sana untuk berpikir logik seperti yang jenengan katakan tadi, apa yang harus dilakukan sebenarnya sebelum berpikir logik itu? Dialog dan komunikasi Pak. Berarti mengembangkan dialog dan komunikasi ya? Sosialisasi itu tetap menjadi PR kita bersama, melakukan pendekatan. Nah itu harapannya ketika ada caleg-caleg yang muda dan energetik inilah, mereka harus termasuk saya turun ke lapangan, sosialisasi, audiensi sama teman-teman muda supaya teman-teman muda juga bisa melek tentang politik, karena tetap apapun ketika kita bicara tentang sandang, pangan, papan, kebutuhan healing, apalagi sekarang liburan, itu semua ada pengaruh-pengaruh dari keputusan-keputusan politik. Disitulah mungkin nanti teman-teman muda akan mulai tergerak bahwa semuanya itu politik dan kita, suara kita itu akan memberikan dampak yang besar ketika nanti kita mau healing, makan, dan lain sebagainya. Nah, terakhir Mbak, capek nggak jenengan ketika mencoba untuk turun itu kan? Ini ada 5 kabupaten kota nih, ada 78 kecamatan. Nggak mungkin dong kemasukan semua, ada berapa kelurahan, berapa hampir 1.200-an pedusunan. Capek nggak? Kalau ditanya capek, secara fisik capek Pak. Capek. Tapi secara mental itu saya senang ketika saya turun ketemu masyarakat, kemudian mendapat curhatan, berbagi cerita, disitulah kemudian jadi amunisi saya supaya ya memberikan harapan baru untuk masyarakat setempat. Berarti sudah belajar untuk menampung aspirasi ya? Sudah Pak. Tidak memberikan omongan dulu, tapi menampung dulu, Betul. kemudian diserap, baru kemudian diperjuangkan. Oh, maksudnya seperti ini. Betul. Saya kan menjadi lucu ketika seorang calon itu sudah membawa sesuatu. Oh, saya mau ini, padahal ternyata tidak dibutuhkan rakyat. Nah, jenengan sudah mau menerima, kemudian mau mendialektika di dalam internal jenengan, kemudian jenengan mau melakukan sesuatu. Berarti itu sudah menjadi kebiasaan jenengan gitu ya. Berarti cocok ini. Amin ya Pak. Yakin Memang, ini? Saya yakin Pak. Yakin. Kenapa kemudian saya buat sistem seperti itu? Karena kalau kita bawa program dulu belum tentu Pak itu sesuai kebutuhan masyarakat. Ya. Gunanya kita turun untuk menampung aspirasi, untuk menyempurnakan program serta visi misi yang mau kita bawa. Mungkin hari ini saya belum seperti caleg yang lain punya program karena saya bukan incumbent. Tapi secara pribadi saya mendirikan Balai Rakyat Yashinta Pak. Itu saya dirikan untuk Bapak, Ibu, Mas Danbal serta teman-teman sekiranya mau main ke sana, mau menyampaikan aspirasi, mau ketemu saya langsung, itu bisa di Balai Rakyat Yashinta.
Tapi Pakai janjian nggak itu? kenapa Pak? Kalau mau ketemu saya langsung pakai janjian Pak, Pakai karena kan janjian. hari ini saya muter terus Ya. ya Pak. Tapi di sana ada tim yang standby yang sudah memang saya bagi. Ada yang menampung aspirasi, ada yang mengurus distribusi APK dan lain sebagainya. Kita sudah bagi tugas Pak. Berarti jenengan punya tim ya? Sudah? Punya, Pak. tim. Jadi ketika nanti jenengan jadi, itu jenengan nggak kerja sendirian. Timnya sudah solid gitu kan? Iya, Pak. Artinya enak lah warga yang milih jenengan itu. Artinya tahu bahwa ada timnya. Ketika Mbak Yacinta yang nggak ada, maka ketemu siapa sudah tahu. Iya. Toh nanti akan disampaikan. Betul. Seperti itu ya. Dan jenengan bisa memperjuangkan. Betul. Apakah seperti itu yang akan terjadi nanti? Iya Pak, jadi nggak hanya tim yang saya bangun di Balai Rakyat Pak, tapi tim di TikTok dan Instagram itu juga ada. Jadi semua teks pesan yang masuk komen itu yang berhubungan sama aspirasi kita tampung. Disitulah kemudian kita pilah-pilah, mana yang kiranya menjadi sesuatu yang urgent, mana yang di tengah, mana ini menjadi prioritas terakhir. Nah. Tentu harapannya itu semua bisa kita lakukan, bisa kita penuhi ketika nanti kalau diberikan kepercayaan terpilih Pak. Kalau boleh tahu nih, dari yang sudah jenengan serap, itu apa yang dibutuhkan masyarakat Jogja? Terutama yang pertama, salah satunya adalah bagaimana program yang dimiliki oleh pemerintah pusat itu bisa jatuh ke masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Bagaimana pendistribusian program ini tepat sasaran. Yang kedua tentang persampahan, pengelolaan sampah di Jogja hari ini. Yang ketiga tentang UMR. UMR. UMR ya. Yang keempat, yang utama adalah 3K tadi Pak. KDRT, kekerasan, dan kelitih. Karena itu berhubungan tentang keamanan dan kenyamanan masyarakat DIY. Mbak, sekarang kita sudah mendekati ujung pembicaraan kita. Nah, kira-kira ajakan apa yang mau jenengan sampaikan ke pemirsa di rumah? Monggo silakan. Halo Ibu, Mas, Bapak, Mbak, dan teman-teman semua. Saya mengajak supaya kita bergandeng tangan, bergotong royong untuk tetap mengedepankan dan mengoptimalkan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Karena saya percaya ketika kita bekerja sama, bergandeng tangan, disitulah kemudian apa yang dimiliki Jogja hari ini itu bisa merata dan dirasakan untuk seluruh kalangan masyarakat, khususnya teman-teman muda hari ini. Oke, begitu teman-teman, dan sudah ada pesan dari Mbak Yacinta. Semoga pesan tadi kemudian membuat jenengan semua paham tentang apa yang beliau cita-citakan. Merdeka! Merdeka! Terima kasih Pak Arya. Terima kasih Mbak Yacinta, monggo sehat-sehat. Sehat selalu Pak.